Salam, puji Tuhan, kembali kita memuji memuliakan Tuhan di hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 dengan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku. Kita sukacita angkat lagu pujian hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan takhta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, siang hari ini Tuhan kami datang kembali memuji memuliakan nama-Mu. Berkati urapi kami dalam masuk hadirat-Mu Tuhan, agar kami layak dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
dan kita kembali memuliakan Tuhan, memuji dengan lagu betapa ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik yang kami puji sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Pada siang hari ini kami akan mendengar firman-Mu yang akan kami renungkan untuk hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami buka hati pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang menjamah memberi kami hikmat pengertian. Haleluya. Amin. Salam, firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Puji Tuhan, hari ini Tuhan berfirman untuk kepada kita bahwasanya Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur. Tentu untuk berlaku jujur ini di zaman sekarang Bapak Ibu sangat sulit
apalagi dalam keadaan ekonomi yang menekan kehidupan kita, apalagi dalam keadaan-keadaan tertentu dalam memberikan keputusan di tempat pekerjaan, keputusan pada saat kita menjabat sesuatu di tempat kita bekerja, di sekolah, di organisasi, dalam mengambil keputusan, dalam berbicara kepada bawahan, tentu diperlukan kejujuran. Ya, di sini firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur. Garis bawahi, yang kedua, sambil menjaga jalan keadilan, memelihara jalan orang-orang yang setia. Berikan jalan dan memelihara orang-orang setia, yaitu orang-orang setia dalam kejujuran. Artinya Bapak Ibu, kita itu dalam keadaan apapun, Tuhan kembali mengingatkan kita harus jujur. Jujur, jangan berbohong. Suatu ketika ada seorang istri yang ingin menolong saudara kandungnya. Dia bertanya kepada suaminya, ya si A, katakanlah si A, minta tolong untuk meminjamkan uang 200.000, apakah boleh? Lalu si ayah mengatakan, tidak, jangan. Agar apa? Agar adiknya itu benar-benar mengerti betapa sulitnya, dan dari situ dia bisa bangkit untuk mencari kebutuhannya. Karena saya percaya ketika kita teraniaya, tersakiti, iman kita itu akan tumbuh. Ketika tumbuh, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tetapi apa jawab istrinya kepada ayah? Ya, oke. Kalau begitu tidak boleh dikasih. Suatu ketika pulang, si ayah bertanya, bagaimana akhirnya, apakah kau kasih? Dia jawab, tidak ku kasih. Tapi ketika saat itu ayahnya bertanya, boleh lihat teleponmu? Boleh lihat rekening saldomu? Nah, disitulah si ibu itu seperti ada rasa cemas, langsung kaget, spontan. Karena apa? Karena kebohongan istrinya terungkap pada saat si suami, ayahnya, menanyakan saldo yang di rekeningnya. Entah apapun yang terpikir oleh suaminya untuk menanyakan itu, Bapak Ibu, itu mungkin dorongan A, sesuatu, tanda kutip A, sesuatu itu yang tidak perlu kita panjang jelaskan. Tetapi disinilah poinnya, si istri tidak bisa jujur. Ia memberikan pinjaman 200 kepada adiknya. Karena apa? Sebelumnya juga adiknya sudah meminjam uang 300. Dengan alasan A, dengan alasan B, yang menimbulkan belas kasihan. Tetapi ingat saudara, garis bawahi di sini, iman timbul oleh dua faktor. Pertama, iman timbul oleh karena pendengaran, mendengar firman Tuhan. Iman itu dapat timbul. Kedua, iman dapat timbul ketika kita teraniaya, tersakiti, dijolimi, dalam keadaan susah kehidupan kita itu. Iman itu dapat muncul dan hidup, di mana untuk bangkit mencapai tujuan
iman itu, disitulah bisa dia bangkit dan dia rasakan perubahan itu. Maka Tuhan menyampaikan buat kita semua, hai anakku, semua pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kemampuanmu. Ingat Bapak Ibu, semua pencobaan yang kita hadapi di dunia ini tidak melebihi kemampuan kita. Tetapi kenapa kita sering takut? Kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita sering gagal? Ya, begitulah cara iblis membangun rasa takut, membangun rasa kekhawatiran, membangun rasa tidak percaya diri, membangun rasa malas, tidak mau berusaha, tidak mau berusaha berubah. Kembalilah kepada Tuhan. Ingatlah percakapan-percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia pergi selamanya dari dunia, sebelum dia disalib. Lebih baik aku pergi dari dunia ini karena aku dapat menolong engkau. Artinya Yesus akan disalib, dia mati untuk menebus dosa, dia datang menolong kita dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Yesus hanya sebatas doa, dia mampu menolong kita. Apa yang menjadi persoalan kita, dia mampu mengubah kita dalam persoalan, dalam pergumulan yang kita sedang alami. Dia mampu memproses kita, membentuk kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari, firman yang dikatakan untuk jujur itu berlaku dalam segala hal. Tidak ada istilahnya jujur untuk kebaikan, tetap itu adalah dosa. Dosa. Buah dari dosa adalah maut, kematian. Apakah kita harus sampai di titik kematian baru ingin bertobat? Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan ketika kita sudah mati untuk bertobat, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita diingatkan dari renungan yang singkat ini, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur dengan caranya yang tidak terpikir kita. Tetapi marilah kita selalu berkata jujur apa adanya. Jangan kita berbohong, walaupun berbohong untuk kebaikan itu tidak benar, tidak dibenarkan. Namanya berbohong itu adalah tidak jujur, yang melakukan hal yang tidak baik. Tidak baik berarti adalah 4 ganjaran dari buah dosa kita. Jadi singkat firman ini menyampaikan untuk kita, Tuhan juga akan setia bagi mereka kepada orang-orang yang jujur, bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang setia. Puji Tuhan, kita sampai di sini mendengar firman Tuhan dan kita bernyanyi memuji memuliakan Tuhan dengan lagu Bila kulihat bintang gemerlapan dan biru-biru. Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan dan riuh ku dengar,
Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami puji sembah melalui Yesus Kristus Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu untuk berlaku jujur dalam segala hal, tanpa tanda kutip, tanpa tanda seru sekalipun. A katakan A, B katakan B, jujur, dan Engkau juga akan berlaku setia, memberikan keadilan bagi orang-orang yang setia dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan. Singkat firman yang Tuhan berikan buat kami, mengingatkan kata 5 huruf jujur, dan jujur. Biarlah kami mampu melakukan itu untuk kehidupan sehari-hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat semuanya yang menonton channel YouTube ini, yang mereka yang sedang berseru kepada Tuhan, yang mereka yang sedang sakit Tuhan, mereka yang sedang bergumul dalam pergumulan persoalan masing-masing, persoalan sekolah, persoalan pekerjaan, persoalan usaha, persoalan seperti pengurusan sertifikat perumahan PBH juga Tuhan, persoalan dalam rumah tangga, semuanya kami serahkan persoalan-persoalan yang kami alami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar di atas kuasa-kuasa di dunia ini. Kuasa Tuhan adalah kuasa berkeadilan, adil selalu untuk memberikan yang terbaik buat kami anak-anak Tuhan.
Berikan kami kesembuhan Tuhan dalam sakit penyakit kami yang kami hadapi, yang kami alami saat ini, baik di rumah sakit itu pun sekalipun. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semuanya, keluarga kami dimanapun kami berada, dan apapun yang kami kerjakan, selalu Tuhan yang akan memberkati. Terimalah Tuhan pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada orang yang jahat, dan Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita selesai menyembah, muliakan Tuhan. Jangan lupa like, comment, share, biar banyak saudara-saudara kita yang di luar sana bersama-sama bersuka cita memuliakan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.